teman saya. Saya Lili Anggraini. Saya Devi Purnamasari. Saya Lili Nisa. Langsung saja masuk ke materi yang akan kami jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode PAM, yaitu di sini ada rangkaiannya. Yang pertama, menentukan data-data harga transportasi. Di sini ada yang namanya gudang A, pabrik 1, gudang B, gudang C, gudang D. Yang pertama yaitu kita akan mengisi angka pada gudang A, pabrik 1 yaitu 230. Gudang B, pabrik 1 yaitu nilainya 180. Kemudian gudang C, pabrik 1 90. Gudang D, pabrik 1 yaitu 65. Selanjutnya yaitu gudang A, pabrik 2 yaitu nilainya 400. 130, 180. Kemudian gudang A, pabrik 3 yaitu nilainya 310. Kemudian 155, 50, 120. Kemudian gudang A, pabrik 4 nilainya itu 300. 210, 120, 300. Kemudian gudang A, pabrik 5 yaitu dengan nilai 100, 80, 190, 150. Dan di sini ada namanya kapasitas jumlah produksi gudang yaitu dengan nilai 450, 350, 500, 600. Dan di sini juga ada juga kapasitas jumlah produksi pabrik yaitu nilainya 500, 300, 400, 250, 550. Sini 1000. Langkah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk langkah kedua, kita menghitung selisih biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, kemudian pilih biaya selisih terbesar dan alokasi sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil pada baris atau kolom. Untuk selisih pabrik 1, kita nyarinya dari nilai terkecil 65 sama 90 dengan selisih 25. Untuk selisih pabrik 2 yaitu 80 dan 100 selisihnya 20. Pabrik 3 selisihnya itu dari nilai 50 dan 100 yaitu 70. Selisih pabrik 4 kita cari dari nilai terkecil 120 dan 110 yaitu 90. Dan pabrik 5 nilai terkecilnya 80 dan 50 untuk selisihnya 20. Selanjutnya kita nyari selisih dari gudang. Untuk selisih gudangnya kita cari dari nilai terkecil yaitu 100 dan 230, selisihnya itu 130. Untuk gudang B nilai terkecilnya itu 80 dan 130. Jadi di sini selisihnya 50
D, untuk nilai terkecilnya yaitu 65 dan 80, nilai selisihnya 40. Nah, itu dia selisih dari pabrik dan gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu membuat tabel alokasi untuk barang dari sumber tujuan dengan memperhatikan jumlah kapasitas yang tersedia pada kolom atau baris yang bersangkutan dengan jumlah permintaan yang harus dipenuhi atau belum pada baris atau kolom tersebut. Kemudian hapus baris atau kolom apabila persediaan sudah dialokasikan atau sudah dipenuhi. Di sini kita akan mencari nilai selisih yang terbesar dari gudang atau pabrik. Selisih yang pertama antara gudang dengan pabrik itu di gudang A selisihnya besar yaitu 130, untuk di pabrik itu di pabrik 4 90. Berarti di sini kita akan mencari nilai dari gudang dan pabrik yang terkecil. Di sini 100 adalah nilai terkecil, berarti di sini bisa kita langsung masukkan untuk 450. Karena kapasitas produksi gudang sudah penuh, maka pabrik 1, 2, 3, 4 tidak dapat menampung nilai lagi kapasitasnya. Kemudian kita hitung lagi untuk selisih yang kedua. Untuk selisih pabrik pertama itu tetap 25, untuk selisih yang kedua 20, untuk selisih yang ketiga itu 70, untuk selisih yang keempat 90, dan selisih yang kelima 20. Untuk gudang A kita bisa dihitungkan lagi karena dia udah terpenuhi. Untuk gudang B itu tetap 50, untuk gudang C 40, untuk gudang D 15. Di sini kita akan mencari lagi nilai selisih yang paling besar, yaitu kalau di pabrik dia 90, untuk di gudang 50. Kita akan mencari nilai terkecil dari selisih tersebut. Di sini yang terkecil yaitu 80. Berarti di sini bisa kita buat 100. Karena di pabrik 5 sudah memenuhi kapasitas, maka di gudang C dan gudang D tidak bisa lagi kita masukkan kapasitasnya. Kemudian kita hitung kembali untuk menentukan selisih. Untuk pabrik yang pertama itu tetap 25, untuk pabrik yang kedua itu 20, untuk pabrik yang ketiga tetap 70, untuk pabrik yang keempat 90, untuk pabrik yang kelima tidak kita hitung lagi karena dia sudah terpenuhi. Untuk gudang sama, untuk gudang A tidak bisa kita hitung lagi. Gudang B itu selisihnya berarti 155 di ini 130 itu jadinya 25. Kemudian untuk gudang C selisihnya tetap 40, untuk gudang D selisihnya tetap 15. Di sini masih sama, kita akan mencari nilai selisih terbesar. Di sini nilai pabrik selisih pabrik 4 itu 90 dan gudang C itu 40. Berarti di sini kita akan cari nilai terkecil. Di sini nilai terkecil yaitu 50. Berarti di sini bisa kita buat 400. Untuk pabrik 3, karena pabrik 3 sudah memenuhi kapasitas, maka untuk gudang B dan gudang D itu tidak bisa lagi kita isi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan perhitungan dari teman saya tadi. Di sini kita akan menghitung selisih yang baru dari tiap masing-masing gudang dan pabrik. Di sini di pabrik 1 selisihnya tetap 25, di pabrik 2 selisihnya tetap 20. Di sini di pabrik 3 tidak kita hitung lagi karena sudah habis kapasitasnya. Di pabrik 4 selisihnya itu ada tetap 90. Dan lanjut ke selisih gudang, di gudang B selisihnya tetap di sini berubah selisihnya menjadi 50. Untuk
Untuk gudang C selisihnya 10. Untuk gudang D selisihnya tetap 15. Terus lanjut kita hitung untuk di sini kita gunakan yang 90 dan 50. Untuk nilai terkecil dari 90 dan 50 itu ada 120. Di sini kita isi kapasitasnya sebesar berarti untuk yang gudang C sudah habis karena sudah memenuhi kapasitas. Lanjut kita tentukan selisihnya. Untuk yang pabrik 1 itu berubah menjadi 115. Untuk pabrik 2 itu selisihnya 50. Untuk yang pabrik 3 tidak lagi, pabrik 4 itu selisihnya ada 90 tetap. Pabrik 5 sudah habis. Nah, sekarang yang untuk selisih gudang, untuk yang gudang B itu ada 50 tetap. Untuk yang gudang C dia sudah habis, sudah memenuhi. Untuk yang gudang D selisihnya tetap 15. Kemudian selanjutnya kita hitung untuk yang 115 dan juga 50. Untuk yang nilai terkecil dari 115 dan 50 ini ada nilai 65. Di sini kita isi kapasitasnya itu ada 500. Berarti untuk yang E1 sudah habis dan dan selanjutnya kita hitung selisih yang baru. Untuk di pabrik kedua itu masih 50, di pabrik ketiga tidak ada lagi karena sudah memenuhi kapasitas. Di pabrik keempat itu ada 90. Kemudian lanjut ke selisih gudang, di sini tetap tidak. Di sini 80. Mana 80? Iya. 80. Untuk di pabrik C, gudang C sudah habis. Di gudang D sisa 220 ya. Kita hitung 220 dan 90. Di sini nilai terkecilnya itu 80. Kita isi kapasitasnya ada 100. Berarti untuk yang sini sudah habis. Untuk yang gudang D, lanjut kita hitung untuk selisih yang baru. Di sini selisihnya sudah habis dan sisa tinggal yang dua nilai ini, maka kita langsung saja masukkan nilai dari sisa kapasitas yang ada. Di sini kan sudah pas. Untuk gudang D sudah memenuhi kapasitas yang ini 500 tambah 100 sudah 600. Di sini sudah pas 400 tambah 100 500. Di sini masih kurang 350 dikumpul 100 berarti masih kurang 250. Di sini kita isi. Di sini tinggal 200. Di sini kita isi 20. Maka setelah kita isi semua, ternyata masih ada sisa kapasitas 100 lagi. Untuk kurang kapasitas 1 lagi untuk yang pabrik keempat.